Selamat sore, Bu Sabrina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di dalam keynote speech CNBC Indonesia untuk Mining Outlook tahun 2024 pada sore hari ini. Jadi yang pertama, kekayaan cadangan minerba signifikan Indonesia saat ini berkisar antara 3 sampai dengan 4 triliun US dollar. Namun tingkat pendapatan per tahun sebagai contoh, di tahun 2021 kita mendapatkan 47 miliar US dollar untuk komoditas signifikan dan beberapa produk antara dari hilirisasi. Sehingga kalau kita mengekuivalenkan sebagai return of equity, maka kita mendapatkan hanya 1,2%. Sangat kecil. Oleh karena itu, upaya optimalisasi cadangan ini bisa berupa produksi dan hilirisasi makin ke hilir masih harus dilakukan ke depan. Yang kedua, dari segi cadangan, paling tidak ada 6 komoditas minerba yang menduduki ranking di dunia. Ranking pertama adalah nikel, kemudian timah menduduki ranking kedua, kemudian bauksit dan emas serta batu bara di ranking ke-6, dan tembaga di ranking ke-10. Yang ketiga, kondisi produksi komoditas signifikan seperti emas, perak, dan timah, masing-masing emas rata-rata sekitar 100 ton per tahun, perak sekitar 400 ton per tahun, dan timah sekitar 50.000 ton per tahun. Dan produk turunan katoda tembaga, nikel mate, ferronikel, dan nikel pig iron atau NPI, masing-masing sekitar 280.000 ton, 70.000 ton, 1.500.000 ton, dan 700.000 ton. Sedangkan produksi batu bara di tahun 2023 itu mencapai realisasinya 775 juta ton. Dan target di tahun 2024 itu sebesar 710 juta ton per tahun. Jumlah smelter yang dikelola oleh Kementerian SDM itu ada 16, ya, ada 16 smelter yang sekarang sudah beroperasi 5 dan yang sedang konstruksi itu sekitar 12. Padahal smelter di seluruh Indonesia ini untuk semua komoditas itu sudah lebih dari 100. Sebagian besar dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Adapun kendala yang dihadapi oleh pembangunan smelter ini, yang pertama adalah pendanaan, yang kedua kita membayar terlalu mahal untuk teknologi dan manufacturing, karena sebagian besar kita belum punya. Kemudian pasokan energi, khususnya pasokan energi untuk energi terbarukan, kemudian lahan, perizinan, dan isu-isu lainnya. Sedangkan tata kelola pertambangan minerba di Indonesia dilakukan berdasarkan natural resources menuju kepada sustainable development, ya, sustainable development. Namun sebelum ini perlu kami sampaikan bahwa produksi-produksi tadi itu dikelola oleh 3.000 sampai 4.000 IUP, KK, PKP 2B. Jadi cukup banyak, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali tentang tata kelola. Jadi tata kelola ini di minerba dilakukan berdasarkan natural resources menuju ke sustainable development. Yaitu ada 4 poin yang penting: penemuan atau discovery dan pengembangan. Kemudian pendapatan negara melalui pajak dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian ada formasi aset. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah
investasi domestik sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3. Dan ini direalisasikan pemerintah melalui dibentuknya satu holding BUMN pertambangan, MindID, dan di samping penguatan dari IUP nasional. Yang kelima, ada beberapa resiko dan peluang di industri pertambangan pada tahun 2024. Ya, jadi yang kalau kita lihat, yang pertama itu adalah environmental, social, dan governance. Yang kedua itu adalah kapital. Yang ketiga adalah perizinan berusaha. Yang keempat adalah perubahan iklim. Yang kelima digital dan inovasi. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah biaya dan produktivitas. Ketujuh geopolitik. Kedelapan cyber. Dan ke-9 adalah model bisnis baru dan tenaga kerja. Semua faktor atau parameter di atas mempunyai peluang dan mempunyai tantangan. Hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh industri untuk menuju kepada industri berkelanjutan. 6. Kemudian kita beralih kepada beberapa pokok-pokok pikiran dalam menghadapi paradigma baru di sektor pertambangan. Yang pertama tentunya kita melihat bahwa terdapat perubahan lingkungan strategis dari old normal menjadi new normal setelah COVID-19, di mana security concern yang bersifat nasional akan lebih dominan dibandingkan dengan global approach. Yang kedua, concern terhadap security of nation semakin meningkat sebagai antagonis pemikiran kemitraan global. Yang ketiga, global supply chain yang dahulu dominan akan berubah menjadi lebih ke arah domestic supply chain. Struktur industri yang dulu bergantung dengan global supply chain akan bergeser dengan memperpanjang mata rantai industri dari hulu hingga ke hilir di dalam negeri. Yang keempat, peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi, khususnya industri strategis, akan semakin besar. Kuasi fiskal, baik melalui BUMN atau institusi lainnya, akan dominan dalam mendorong pengembangan industri strategis. Yang berikutnya, yang kelima, peranan sektor minerba dalam menghasilkan foreign exchange dengan cara ekspor bahan baku seharusnya semakin mengecil mengingat U atau U-shape curve. Yang keenam, kebijakan energi harus berbasis lokal karena current account deficit disumbang dari pembelanjaan dolar yang semakin besar. Sementara ekspor energi untuk mendapatkan dolar semakin terbatas, seperti kasus BBM dan LPG. Yang ketujuh, foreign domestic investment dalam pengembangan sektor minerba harus dilakukan secara selektif. Karena jika foreign direct investment dibuka seluas-luasnya, maka akan terjadi income mismatch. Yang terakhir, jika Indonesia masih bersandar pada satu negara dalam mengembangkan perekonomian, maka Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara geopolitik. Nah, oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka yang ketujuh, ya, tentunya telah disusun beberapa poin kebijakan minerba. Di antaranya adalah peningkatan eksplorasi sumber daya cadangan, termasuk logam tanah jarang dan mineral kritis. Kemudian, environmental, social, governance, dan keselamatan kerja menjadi kebijakan utama di dalam keberlangsungan daripada produktivitas dari minerba kita. Kemudian, perhatian kepada pertambangan rakyat. Kemudian optimalisasi efisiensi pemanfaatan cadangan,
optimalisasi koordinasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan, penegakan hukum di Minerba, kemudian kemandirian dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri, kepastian berusaha, dan kemudahan berinvestasi, serta memperhatikan iklim, khususnya penurunan emisi. Yang lain-lainnya adalah pemanfaatan lahan untuk wilayah pertambangan sebagai prioritas. Umur tambang tentunya sesuai dengan cadangan, kemudian peningkatan TKDN dan P3DN, perhatian kepada mineral strategis dan kritis, kemudian peningkatan dan pengembangan nilai tambah mineral atau hilirisasi, dan evaluasi kebijakan Minerba setiap tahunnya. Adapun kondisi pasar global, kita melihat di sini The Fed baru saja menunda kenaikan dari suku bunga yang tidak akan terjadi sebelum bulan Maret. Kemudian pemilihan presiden yang terjadi di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Taiwan, dan termasuk Indonesia. Kemudian kancah geopolitik yang masih terjadi di beberapa wilayah di dunia, dan kemungkinan terjadinya semacam suatu gejolak daripada geopolitik masih terbuka. Yang kesembilan, outlook dari industri pertambangan itu hingga tahun 2030 menunjukkan terjadinya, misalnya saya mengambil sini dua aliran, satu yang berdasarkan rebase globalism, di mana di dalam aliran ini terjadi pembentukan level playing field, kemudian pengaburan batas antara tanggung jawab pemangku kepentingan, jangka waktu yang lama untuk pengembangan sumber daya karena keterlibatan yang lebih mendalam dengan para pemangku kepentingan, tantangan perusahaan untuk menavigasi secara simultan kondisi pasar global dan lokal, pertukaran antara efisiensi dan masalah sosial, misalnya otomatisasi, PS, penciptaan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir dari aliran ini perlu mengelola peningkatan biaya operasi karena input seperti energi dan air menjadi lebih mahal. Aliran kedua yang saya ambil ini berdasarkan resource security. Itu antara lain mengatakan bahwa substitusi signifikan untuk produk mineral, logam, dan sumber daya lainnya sangat diperlukan. Kemudian diversifikasi industri manufaktur dalam negeri. Yang berikutnya, eksplorasi dan operasi penambangan internasional menghadapi tantangan ekonomi, kebangkrutan, dan kemungkinan nasionalisasi. Dan yang terakhir adalah efek pada pengembangan ekonomi yang lebih luas karena kegiatan pertambangan yang ditinggalkan. Dan sebagai catatan terakhir, pertanyaan kita, bagaimana dengan tingkat produksi dari batu bara dan mineral pada tahun 2024? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam produksi per tahun, sepertinya tidak akan jauh dari tahun-tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, ada beberapa catatan penting. Yang pertama tentang batu bara. Batu bara kelihatannya masih akan di atas 700 juta ton per tahun, walaupun terjadi beberapa gejolak produksi batu bara di beberapa negara tertentu yang makin meningkat. Kedua adalah kelebihan dari produk turunan dari nikel berupa nickel pig iron dan ferronikel. Ini perlu dicermati karena keluhan-keluhan yang menyebabkan harga turun. Walaupun sebelumnya para produsen masih memperhitungkan supply demand, tetapi ternyata terjadi beberapa pelemahan dari permintaan dari produk turunan ini untuk besi baja. Nah, kemudian juga ada komplain dari Australia tentang produksi yang berlebihan dari produk turunan nikel Indonesia. Tetapi menurut saya
Yang diproduksi di Australia itu adalah produk turutan nikel yang kelas 1, yaitu misalnya kebanyakan nikel mate. Sedangkan produk nikel mate di Indonesia hanya 70.000 ton per tahun, rata-rata ya. Jadi perlu kita sampaikan di sini bahwa supply demand ini dipengaruhi oleh banyak parameter. Dan kemudian mengenai perjalanan harga yang tahun 2024, batu bara sepertinya tidak akan jauh di harga di tahun 2023. Terjadi penurunan beberapa persen, kemudian terjadi kenaikan beberapa persen dalam angka yang kecil. Namun di sini perlu dicatat, apabila tidak terjadi kejadian-kejadian eksepsional yang bisa mengintervensi harga yang sudah berlangsung secara normal. Jadi perlu kita sampaikan di sini, harga normal itu tidak boleh kita bandingkan dengan harga di tahun 2021 dan tahun 2022 yang melonjak sangat tinggi. Dan harga di tahun 2023 masih lebih tinggi dari harga tahun 2020 di harga batu bara ini. Dan catatan kedua untuk Indonesia, bahwa selain daripada apa yang saya sampaikan di atas, baik produk mineral signifikan dan batu bara, belum termasuk tentunya produk-produk bahan galian C yang terdapat di daerah-daerah. Nah, untuk beberapa tahun ke depan, pemerintah mempunyai perhatian terhadap pengembangan mineral kritis dan mineral strategis yang diarahkan kepada 3 industri strategis. Yang pertama, industri menuju kepada baterai dan mobil motor listrik. Di sini ekosistemnya membutuhkan banyak mineral strategis dan kritis. Ya, nanti akan ada pembicaraan bagaimana produk tembaga yang akan dikembangkan dan emas yang akan berkembang setelah terjadinya smelter di Gersik oleh Freeport dan di Nusa Tenggara Barat oleh Amam Mineral yang akan merubah sedikit paling tidak produk tembaga kita ke arah dari konsentrat tembaga menambah ke katoda tembaga secara keseluruhan, dan dari anodanya akan menghasilkan emas. Nah, jadi ini adalah satu perubahan-perubahan yang akan kita lihat mungkin pada akhir tahun depan. Kemudian juga akan menunjang kedua itu menunjang industri strategis yang kedua, yaitu industri energi solar atau energi matahari, di mana sangat diperlukan di sini adalah kuarsit atau pasir kuarsa yang ditingkatkan kualitasnya untuk membentuk komponen-komponen atau ekosistem di dalam industri energi solar kita. Dan yang perlu terakhir, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah konsumsi mineral strategis dan kritis untuk industri pertahanan dan kesehatan. Demikian catatan-catatan yang perlu kita perhatikan di dalam melihat outlook industri pertambangan di tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada CNBC yang memberikan kesempatan ini, dan juga terima kasih kepada ketiga narasumber yang akan berdiskusi melanjutkan outlook 2024 dari Bayan Resources, dari Freeport Indonesia, dan dari Ditjen Minerba. Terima kasih.